Cek, Ustadz, Ustadz, Ustadz. Ada Ustadznya? Keluar masuk wae ah. Keluar, ya, coba aja. Nanti sesampainya. Ini ya, silahkan Ustadz. Ustadz, ada? Ustadz, ada? Kemana tuh Ustadz deh? Kayaknya jaringan Bu Eli. Bu Ya, Eli aja saya ya. Ya. Mm-mm. Latar belakangnya adalah bahwa sekolah itu berperan sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan potensi manusiawi agar anak didik mampu menjalankan tugas kehidupan sebagai manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kegiatan, sebentar, ada yang mau masuk. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan itu harus mengandung nilai yang serasi dengan kebudayaan di lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah apa pengertian kepala sekolah? Tat, ada Tat? Tat, ayo masuk. Ya Bu, siap Bu. Ya, sok. Rumusan masalah Tat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan masalah diantaranya apa pengertian kepala sekolah. Kemudian bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Bu jadi kurang enak Bu diiyakeun atuh Bu, di-slide-keun Bu. Oh, di-slide-keun. Di bawah Bu, di bawah. Enggak, saya mau di atas. Dipulkeun Bu, dipulkeun. Bu, dipulkeun di handapna Bu. Jadi kena slide gitu. Kita dihandap di bawah. Oh, nggak bisa saya. Dihanap Bu, dihanap ada dihanap aya tanda kitu tah. Tanda ciga chat, ciga paranti ngechat. Aya Bu? Nggak ada. Atuh meureun menang edit teh teka tinggal indahna Bu ah. Paling bawah Bu. Paling bawah di kanan ada di kanan paling bawah. Kursorna kahandapkeun. Kursor ibuna kehandapkeun. Yang mor bukan? Kahanap, tuluy Bu, tuluy, kanan. Terus? Di bawah, bukan itu. Tuh, nah itu barusan. Ke bawah Bu, ke bawah. Bukan. Ke bawah terus kiri. Ini. Kanan. Ini ya, bukan itu Bu, kanan Bu. Kanan, satu lagi, dua. Nah itu. Sudah. Baik, dari awal Bu. Terus ke atas. Baik. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Parkir sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal, minal aizina wal faizina. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah pada kesempatan ini kelompok kami akan memaparkan materi yang berkaitan dengan peran dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Next. Oh, indah katingalin lagi. Tekan lagi Bu. Baik, ini biodata kami ya. Baik, nama Ibu Eli Maimunah, angkatan 5, cita-cita jadi polwan, hobi main loncat tinggi. Kemudian yang kedua nama Mulyana,
Angkatan 5, cita-cita jadi pengusaha, hobi main basket. Lanjut, Bu. Baik, latar belakang masalah. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia, anak-anak, agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, bagaimana secara individual maupun sebagai anggota masyarakat. Lanjut. Kegiatan untuk mengembangkan potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah, dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan itu harus mengandung nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Baik. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kepala sekolah? Kemudian yang kedua, bagaimana peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan? Kemudian yang ketiga, bagaimana fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana fungsi dan peran kepala sekolah sebagai manajer, administrator, dan lain sebagainya. Sudah ditutup. Baik, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian kepala sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan peran kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Yang keempat, untuk menjelaskan fungsi dan peran kepala sekolah sebagai manajer, administrator, dan motivator dalam pendidikan. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan peran kepala sekolah sebagai edukator dalam pendidikan. Baik, langsung ke pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial kepala sekolah berpengaruh besar terhadap efektivitas kepemimpinannya. Kedalaman ilmu, keluasan pikiran, kewibawaan, dan relasi komunikasi membawa perubahan signifikan dalam manajemen sekolah. Jadi peran kepala sekolah ini sangatlah penting bagi kehidupan lingkungan pendidikan sekolah. Baik, selanjutnya tugas pokok dan fungsi kepala sekolah atau disingkat tupoksi kepala sekolah. Yang pertama, menyusun program kerja. Jadi harus jelas program kerjanya, baik jangka pendek maupun panjang. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah pada paham. Kemudian yang kedua, melaksanakan rencana kerja. Ya, selain menyusun juga harus melaksanakan apa yang sudah direncanakan, diplanningkan dalam program kerjanya. Kemudian yang ketiga, supervisi dan evaluasi. Ya. Dan yang keempat, kepemimpinan sekolah. Itu tugas kepala sekolah. Jadi ada 4 ya, tugas pokok sebagai kepala sekolah. Selanjutnya Ibu. Oh, ada 5. Satu lagi sistem informasi manajemen. Ketinggalan. Baik. Kemudian kepala sekolah juga sebagai leader. Ya, leader itu pemimpin, bahasa Indonesianya. Menurut pendapat Nawawi mengemukakan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah proses mempengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang yang ada di dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, jadi kepala sekolah atau sebagai leader itu tugasnya diantaranya adalah harus bisa mempengaruhi, menggerakkan, memberikan motivasi, mengarahkan orang-orang yang berada di dalam lingkungan pendidikan tersebut. Atau sebagai suatu usaha untuk menggerakkan orang-orang dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
ya. Itu kepala sekolah sebagai leader menurut pendapat Nawawi. Selanjutnya kepala sekolah sebagai manajer. Jadi ada leader, ada manajer, dan itu sudah dibahas waktu kuliah semester 1 bersama Dr. Kun. Menurut George Terry, GR gak tahu artinya apa. Gede rasa. Gede rasa ya. Proses manajemen ditempuh melalui 4 tahapan. Menurut GR Terry. Yang pertama planning, ya, planning, perencanaan. Kemudian organizing, ya. Kemudian actuating, dan yang keempat controlling, ya. Nah ini proses, ya. Kemudian kepala sekolah sebagai administrator. Kalau tadi sebagai leader, sekarang sebagai administrator. Menurut Mulyana, menurut Mulyasa, ada hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengolahan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, administrasi, peserta didik, dan administrasi keuangan. Jadi kepala sekolah itu harus paham segalanya. Ya, jadi tidak dituntut hanya jadi ahli saja. Baik. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai motivator. Ya, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. Ini kepala sekolah sebagai motivator. Baik. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai edukator. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Baik. Ada qaul Imam Syafi'i yang sangat menarik sekali untuk kita ketahui, ya. Yang redaksinya begini, faman lam yazuk murrata ta'alumi sa'atan tajarra zullal jahli tula hayati. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat saja, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi supaya kita cepat-cepat jadi MPD. Baik, terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Baik, demikian tadi teman-teman, Bapak Ibu, saudara semua, PT kami tentang peran dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Selanjutnya kita buka termin yang pertama dengan 3 orang penanya. Ya, Bu Eli. Sebelumnya saya sampaikan lagi mungkin Ayah ya, semuanya para kepala sekolah, alhamdulillah karena di kelas kita banyak kepala sekolah, saya dengan Ustadz Mul belum menjadi kepala sekolah, ya. Jadi nanti mohon masukannya, kemudian bimbingannya dan lain sebagainya. Jadi saya stop share ya. Baik, silakan Ayah. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Piul, kalau belum nampak. Sudah ada. Iya, gambarnya belum ada. Iya, kata Ibu nggak akan nampak. Harus menampakkan harusnya supaya lebih semangat. Teman-teman seperjuangan yang saya hormati pula dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan pertemuan hari ini.
Setelah menyimak daripada hasil penyampaian Pak Ustadz Mul tentang fungsi dan peran kepala sekolah, pertanyaannya simpel, karena yang menyampaikannya itu belum menjadi kepala sekolah. Nah, kalau Anda ini sempat ada widhi Allah untuk menjadi kepala sekolah, Amin, amin. langkah apakah yang pertama kali Bu Eli lakukan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas motivasinya. Motivasinya dan mungkin pertanyaan juga. Selanjutnya kepada ibu-ibu, bapaknya beberapa. Pak Yasin. Saya nomor 2 Bu Eli. Ya. Saya si Noaya bosen. Saya mau nanya ke Ustadz nih. Pak Apud atuh ah. Apa sudah ada? Belum. Belum diwakilkan ya, Tad? Ya, Ustadz mempresentasikan tentang kepala sekolah sebagai pemimpin. Tadi Ayah mengajukan sebuah pertanyaan itu ke Bu Eli. Bagaimana kalau Bu Eli menjadi pemimpin? Iya. Kalau saya bertanya kepada Ustadz, bagaimana kalau Ustadz menjadi seorang kepala sekolah yang di zaman sekarang ya mungkin udah lama sih ya. Bos itu menjadi dilematis di sebuah pendidikan. Karena Nges daftar apa? Naon jeung password geus aya. Username-na ieu nanti. Oh nih, nomor nih. Sanes jempe. Mood dong. Deden, gandeng. Salak. Sama tuh tinggal. Haji Deden, gandeng ah. Haji Deden. Silent dulu Pak Haji. Uskut. Ya, silakan Om. Ya sudah. Ya, sudah diulang Andaikan lagi Ustadz pertanyaannya. menjadi kepala sekolah, apa bantuan seperti bos yang alhasil bos itu dipergunakan untuk orang-orang yang tidak mampu, bahkan sekarang di-cover semuanya oleh bos 80%, yang alhasil melemahkan dari pembelajaran sebuah siswa, yaitu tanggung jawab seorang siswa maupun orang tua siswa. Jadi berbanding terbalik saat dulu bayaran tidak menggunakan bos, orang tua siswa itu mempunyai tanggung jawab dari sebuah pendidikan di dalamnya oleh guru maupun di luarnya dari rumah oleh orang tua. Terus sekarang sudah mendapatkan bos yang kaya ataupun yang kurang mampu, tanggung jawab itu merosot, semua dilimpahkan kepada guru. Hampir 90% dilimpahkan kepada guru. Bahkan anak yang notabene belum bisa menguasai di kelas selanjutnya dipaksakan untuk ditaikan. Nah, bagaimana Ustadz cara menyikapinya kalau Ustadz suatu saat menjadi seorang pemimpin kepala sekolah? Ya. Yang ketiga, udah ya Pak Yasin ya? Atau cekap Bu El, nuhun. Mohon. Kalajengna, ada ibu-ibunya dong. Bu Reni kemana? Nuju Marasa. Hadir. Ya, nanti aja ya Bu Reni. Sekarang. Moal terus Kureni wae ah. Bu Dida, sok bicarakan ku Ustad. Ya teli Ustadz banyak, Cek. Tak gitu. Bu Dida, Mana Bu Gimana? Dida? Bu Dida, tring. Pak Deden nuju naon eta Pak Deden? Mujib, Pak Mujib. Masuk, Pak Mujib. Ya, Nuju PKH. Waalaikumsalam.
Eta Bu Eli cenah teu tiasa Bu, lebet, Bu cukup aja Yuli. mungkin pertanyaannya, Ya, Bu. Nanti saya di sesi kedua aja. bingung Bu Haji soalnya gimana masuknya. Ya. Halo, Halo Bu Dida ya. Ya, Bu Dida Ya. masuk. mau nanya ya, Ya. Bu. Ya. Saya kan sama belum jadi kepala sekolah. Sekarang mungkin singkat saja yang saya tanyakan. Apa saja hal yang paling terpenting harus dipersiapkan sebagai kita ingin mendirikan sebuah sekolah gitu. Berarti kan kita ingin menjadi kepala sekolah itu ya. Hal apa saja yang paling urgent ya yang harus saya persiapkan kalau saya mau jadi kepala sekolah? Terima kasih, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah 3 penanya. Penanya yang pertama Ayah Jenal. Nanyanya sama saya. Sama Ustadz Mul juga ya, Yahya? Enggak lah. Cukup Beli saja. Pertanyaannya, kalau saya diizinkan oleh Allah jadi kepala sekolah, langkah apa yang pertama akan saya ambil untuk menjadi kepala sekolah? Syukuran, Bu. Mudah-mudahan menjadi doa. Amin. Amin. Mungkin sebelumnya saya ngacabrul dulu ya. Kalau di SMA itu tahapannya itu harus jadi 4 dulu. Wakasek 1, Wakasek Sarana, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, lalu Wakasek Humas. Minimal harus pernah menjabat itu dulu. Jadi selama ini saya belum pernah menempati jabatan Wakasek Humas. Mungkin karena saya galak mungkin ya. Jadi nggak dikasih di situ gitu ya. Jadi untuk Siapa kalah? jadi Tapi itu lembut. mudah-mudahan nanti suatu saat gitu ya. Langkah yang akan saya ambil adalah saya ingin menciptakan SDM yang berkualitas, dimulai dari guru-gurunya. Gurunya itu saya ingin semuanya S2, seperti kita, calon MPD semuanya. Amin. Kemudian untuk penjaga sekolah itu minimal harus mengetahui IT. Jadi kalau penjaga sekolah juga paham IT, ketika seperti masa pandemi ini kan sekolah kosong ya, tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau penjaga sekolah selalu ada. Jadi minimal mereka bisa mengoperasikan seperti absen untuk siswa gitu. Kemudian lagi misalnya kalau lagi ulangan itu kan bisa diberdayakan. Yang keduanya lagi yang ingin saya lakukan adalah kalau saya jadi kepala sekolah, saya ingin bahwa saya itu menjadi adil dan bijaksana. Terima kasih. Silakan dilanjut. Mungkin mau dijawab sama Ustadz Mul. Halo. Film. Ustadz Mul ada nggak? Anda mau Ayah, film. kata Ibu Dokter Piu, di kelas nggak boleh merokok. Mau diskriminasi. Gak boleh di kelas mah, ini bukan di kelas. Kata kelas apa di belakangnya apa itu? Kantor ini. Oh, kantor mah bebas ya. Ya. Di kantor mah bebas. Ustadz Mul hilang. Ustadz Mul hilang. Ustadz Bunga melepaskan tanggung jawabnya kepada Bu Eli. Enggak, tadi pertanyaan dari Ayah yang pertama ya. Mungkin ini ada partisipasi dari teman-teman semuanya. Silakan. Bu Haji Dede. Ada? Yang lainnya? Ya. Ya, nanti aja menambahkannya. Nambah. Ya, silakan.
Ayo Pak Haji Deden. Pertama yang dibenahi sarana prasarana dulu. Setelah sarana prasarana lengkap, terus kita sosialisasi dan sebisa mungkin memperoleh warga belajar atau siswa yang banyak. Nah, itu. Setelah langkah itu sudah berhasil, baru kita bebenah di dalamnya. Udahlah, gitu aja. Ya, begitu aja. Terima kasih Pak Haji Deden. Selanjutnya, ada yang mau Ya, Bu El. lagi? Ya, Bu Ratna, silahkan. Ya, untuk langkah pertama kalau menjadi ketua sekolah, untuk pertama kali kita harus kenali dulu lingkungan. Ketika kita masuk ke dunia baru, walaupun kita udah lama menjadi guru, kemudian diberikan mandat sebagai tugas tambahannya kepala sekolah, maka kita kenali lingkungan kita. Segi aspek mana yang kurangnya, baru kita mulai dari tahapan itu. Jadi jangan sampai kita menjudge orde lama atau periode lama itu buruk. Tidak selamanya seperti itu. Tapi dicari kelemahan yang sebelah mana yang perlu kita perbaiki, baru kita bisa melangkah di situ. Karena tidak mungkin kita membabat orang-orang yang lama atau sistem-sistem yang lama dengan spontan kita baru masuk ke dalam jabatan itu. Nah, setelah kita masuk tahu kelemahan-kelemahan yang mana yang harus kita benahi, baru kita merambat kepada hal-hal selanjutnya. Seperti tadi kata Ustadz Mul, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ulah ada jangka imahna meremnya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada pembenahan. Pertama, kenali lingkungan. Kedua, koordinasikan. Membuat rapat atau koordinasi dengan stakeholder yang ada. Seperti tadi, kepala sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi ada pembantu-pembantu kepala sekolah. Humas, satpras, dan lain sebagainya diajak bicara dalam rapat itu atau dalam koordinasi. Dalam koordinasi tersebut, apa langkah-langkahnya. Jadi, kepala sekolah cukup menginstruksikan atau mendelegasikan kepada mereka yang mempunyai jabatan atau wewenang. Insya Allah semua intern atau eksternnya pun akan berjalan dengan sempurna. Kita dengan langkah awal tidak tahu tentang kepala sekolah, tentang tugas itu, insya Allah akan lebih matang bila bertahap dari nol. Tidak langsung membabat jas dan lain sebagainya sampai atas tanpa kita tahu tahapan-tahapannya. Mungkin itu aja share atau pengalaman aja kepada yang lainnya. Ya. Terima kasih. Begitu ya Ayah Janal ya. Iya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya, Kalau ada orang harus kalau ada orang harus apa, Bunda? banyak temannya. Iya, dia banyak temannya. Iya, banyak temennya. Ada lagi bunda-bunda yang lainnya yang ingin menambahkan? Yang silakan. Pak Mujib, Pak Adi, Om Adi, silakan. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Ustadz Mul, silahkan. Mengikuti. Iya. Mengikuti, bisa masuk lagi ya. Ya, silahkan. Tadi pertanyaan Pak Yasin, seandainya saya menjadi kepala sekolah, kemudian dengan realita saat ini banyak sekolah yang digratiskan sehingga anak bukannya semakin meningkat dalam pembelajarannya, akan tetapi semakin malah menurun. Bahkan seakan-akan nu penting mah menang ijazah we supaya bisa gawe, kenyataannya seperti itu ya. Tapi seandainya saya menjabat sebagai kepala sekolah, otomatis mungkin hal yang pertama itu anak akan ya Pak Yasin. Lanjut. Ya Pak Yasin. Ada tereng-terengan tadi. Ada tereng-terengan. Ya, kurang jelas. Jelas tak? Nah, jelas sekarang. Baik. Mungkin bagi saya sendiri, bagi anak pribadi itu pastinya saklek ya. Saklek ketika anak istilahnya tidak bisa mengikuti program ya.
Kemudian seperti tadi yang seharusnya tidak naik kemudian Belum ditaikkan. jelas, Ustaz. Tereng-terengan lagi, Ustaz. Cek. Jelas tak? Nah, Jelas tadi kita ya tereng-terengan. Jelas. Pastinya Pak Yasin, kalau anak pastinya saklek ya. Ketika anak tidak bisa mengikuti program kita, itu pastinya kalau bagi anak pribadi, kalau anak itu tidak naik, ya tidak naik saja. Kalaupun naik, ya pastinya bersyarat ada hal-hal yang harus ditempuh juga, mungkin seperti itu. Dan pada intinya kalau anak nanti jadi kepala sekolah, tidak akan merasa takut istilahnya kehilangan murid sehingga bosnya berkurang atau mungkin dari hal-hal yang lain lah istilahnya menjadikan tujuan yang sebenarnya itu luntur karena mungkin hal-hal yang bersifat duniawi. Insya Allah mungkin kalau anak seperti itu Pak Yasin. Beratnya makan apa? jadi bertolak belakang tidak dengan apa yang Ustadz terima ilmu di pesantren. Kalau di pesantren alhamdulillah dari angkatan pertama pun itu berjumlah 15 orang dan yang tersisa itu sampai sekarang 5 orang. Dan yang 5 orang iya, yang 5 orang ini kelihatan potensinya, bahkan mungkin terbaik di antara yang terbaik. Itu. Kenapa? Karena yang 10 orang itu kebanyakan dikeluarin tidak bisa mengikuti peraturan pesantren. Ya kita mengeluarkannya tidak langsung anak buat kesalahan tiba-tiba dikeluarkan, tapi melalui tahapan-tahapan, ya, melalui SP-SP yang diberikan kepada anak seperti itu. Dan alhamdulillah di angkatan yang kedua ini itu menjadi contoh bagi adik kelasnya, ternyata ketika neko-neko konsekuensinya seperti ini, dan alhamdulillah sekarang tidak seperti angkatan yang pertama. Dan yang di angkatan pertama alhamdulillah itu sudah ada yang khatam 30 juz selama 1,5 tahun. Itu mungkin seperti itu Pak Yasin. Itu ya, berdiri sendiri apa menerima bantuan dari pemerintah? Bisa seperti itu. Kalau sekarang masih berdiri sendiri tanpa istilahnya bantuan dari pemerintah. Adapun untuk legalitas pesantren alhamdulillah itu kita sudah mendapatkan sertifikat, kemudian dapat tawaran juga dari Kementerian Agama untuk mendirikan wusto dan ulia seperti itu Pak Yasin. Ya, terima kasih Ustadz Mul sudah menjawab. Karena pertanyaannya tadi pribadi ya. Ya. Ustadz ya, jadi tidak saya sampaikan kepada teman-teman yang lain karena ini sifatnya mungkin pengen tahu secara pribadi bagaimana Ustadz menjawabnya. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Dida Nursida. Apa saja persiapan saya kalau saya jadi kepala sekolah? Itu sama ya, sama kayak tadi saya juga sama gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian seperti kita harus mempersiapkan dulu sarana, mencari siswa, kemudian kalau secara pribadi itu kan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi leader, menjadi manajer, menjadi edukator, menjadi administrator, kemudian juga disampaikan oleh motivator. Motivator. Ingarso sing tulodo, apa tuh? Ing Madya. Orang Jawa Tuturi Handayani gitu ya. Jadi pada intinya mempersiapkan diri untuk kalau di depan kita menjadi contoh, kalau di tengah kita menjadi motivator, kalau di belakang kita menjadi pendorong atau menjadi turut mending. Menjadi orang yang mampu untuk mendorong semua bawahan kita untuk maju dan terus mencapai prestasi.
Mungkin Puri Handayani. ya. Bu Rani Manikerung. Silakan Bu Rani, Bu Haji Rani untuk menambahkan. Kalau saya mungkin ada 2 yang harus dipersiapkan. Pertama, dari intern diri kepala sekolahnya dulu, baru ekstern. Ketika saya ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah itu tahun 2005. 2005 saya pulang karena untuk dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Kemudian saya merasa diri saya nggak siap dan saya harus mempelajari itu. Saya persiapkan diri. Kakakmu. Gandeng. Kakak gandeng wae ya. Om Yasin gandeng. Kembali. Kakak di mute tuh. Mut. Om Yasin eta gandeng. Lanjut Bu Haji. Harus ya, maksudnya gini, ketika saya dipersiapkan untuk dipinta untuk menjadi kepala sekolah, saya menolak. Menolak karena satu, saya tidak punya pengalaman. Kedua, saya tidak pernah belajar itu. Ketiga, memang saya secara kondisi belum siap untuk pindah ke Sukabumi. Nah, totalitas itu butuh proses. Proses selama 5 tahun, kemudian ditambah lagi beberapa tahun bolak-balik, itu akhirnya mempelajari. Mungkin Bu Ratna tahu sejarah saya, tidak pernah kenal siapapun di sini, yang pada akhirnya juga sedikit demi sedikit saya belajar. Aku yang kenal Mami. Jadi mental yang harus mental pribadi dulu. Kemudian saya juga belajar secara pribadi kepemimpinan itu bagaimana. Terjun ke lokasi itu juga tidak mudah. Karena kondisi yang ada sudah dibentuk sedemikian rupa. Jadi kita harus merubah image itu gitu. Kesulitan itu yang sangat harus dipelajari dan memang kita harus enjoy. Kesiapan mental, kesiapan tenaga, kesiapan dana, kesiapan keluarga untuk mendukung itu sangat totalitas. Itu intern. Nah, eksternnya kita harus tahu lingkungan, kata Bu Ratna tadi, itu pertama. Yang kedua juga kondisi sekolahnya yang memang harus kita pelajari, apa sih yang harus dimulai awalnya, tahap-tahap apa saja yang akan dari 7S yang kurang itu tadi. Kita kembali ke pembelajaran Dr. Kun. Jadi kaitannya dengan kepemimpinan, 7S, kondisi sekolah yang memang realitasnya saat kita masuk ke situ itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, itu mungkin intern dan ekstern kalau menurut saya, terutama mental baja ya, mental baja ketika kita menghadapi orang-orang yang nyinyir di tengah jalan, tidak menerima keadaan kita, tidak menerima keberadaan kita masuk. Eta mah anakna yayasan, eta mah yang nguasain, eta mah kayak gitu-gitu tuh sebetulnya sangat mengganggu ketika kita tidak siap secara mental. Dan itu saya alami betul. Tapi akhirnya mereka welcome dan sekarang mereka enjoy. Terima kasih. Iya. Itu masukan dari Ibu Haji Rani, terima kasih sekali. Silakan dilanjut Mimi Yuli. Apa? Mimi, silakan. Enggak, baru masuk, jadi gak ngerti dari awalnya. Kayak susah masuk. Iya. Bu Haji Rani. Ini aku mau ngasih tanggapan buat Bu Dida. Ya, Bu Ratna silakan. Menurut aku ada 7 modal ya. Modal utama yang harus dimiliki sebagai pemula kita ingin mendirikan sekolah ataupun menjadi kepala sekolah. Pertama, kita harus punya modal yuridis. Itu nomor 1. Kenapa? Modal yuridis ini adalah walaupun hanya berupa 1 lembar SK, ini sangat-sangat diperlukan. Karena tanpa SK itu, baik ya modal yuridis. Tanpa SK itu baik swasta, yayasan ataupun negeri, itu tidak akan menjadi diakui kelegalannya sebagai kepala sekolah. Jadi yang pertama itu adalah modal yuridis yang berupa SK kepala sekolah. Kedua, modal intelektual. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus mempunyai modal pendidikan tertinggi itu minimal S1 ya. Kemudian ya intelektual lah, pokoknya harus yang berpikir rasional, kemudian bisa menyesuaikan, ditunjang dengan kependidikannya itu. Ketiga, ada modal kreativitas. Menjadi kepala sekolah itu harus kreatif. Kenapa? Karena dengan kreativitas yang tinggi, kepala sekolah itu akan mampu menghadapi tantangan yang semakin beragam, baik tantangan dari luar maupun dari dalam. Tidak semudah membalikan telapak tangan menjadi kepala sekolah. Karena ada bawahan-bawahannya itu bisa guru itu yang lebih senior dan lain sebagainya. Badai itu akan terus menghantam ketika kita tidak
punya tribe kita, maka kita akan stagnan di situ. Kemudian yang keempat, ada juga modal emosional yang sering kita bahas dengan Ibu Dokter ya, modal emosional. Kita bisa mengendalikan diri kita. Ketika menjadi seorang kepala sekolah, tidak hanya mempunyai sifat otoriter, tetapi emosionalnya itu harus stabil. Bisa memposisikan ketika ada masalah di luaran, masuk ke dalam sekolah, stop masalah yang ada di dalam diri kita. Maka kita bersikap sebagai seorang pemimpin yang profesional. Itulah dilatih sebagai emosionalnya. Yang keempatnya ada 4 ya. Keempat modal sosial. 5. Yang berarti konsentrasi. Modal sosial itu ya. Kemudian ada modal ketabahan dan juga modal moral. Itu mencakup ketiganya. Ketika kita baik mulai dari diri sendiri, maka terhadap lingkungan, terhadap yang lain, modal sosial, tambahan ataupun moralnya itu akan terlatih. Itulah yang akan menjadi modal utama menjadi kepala sekolah yang gede. Duduk di sini. Ya, terima kasih Bu Ratna. Sekali ya, jadi ada 7 modalnya. Saya modalnya baru emosi saja. Iya. Mimi coba Mimi, udah nyambung Mimi juga. Nah, udah lama. Idem sama Bu Ratna sama. Nggak ada idem, nggak boleh. Kan belum jadi kepala sekolah dan lagi. Iya, harus punya inspirasi. Sebentar lagi kepala sekolah Mimi mah. Iya, pokoknya sama dengan Bu Ratna lah modal ini, yaitu kepala sekolah SK. Udah punya SK-nya? Terus intelektualnya udah punya? Iya. Ketabahannya insya Allah. Ya. Bu Eli? Ya. Bu El? Ya, Bu. Kalau tadi Bu Ratna bilang harus punya SK kepala sekolah, kan ini kan saya pemula nih, baru mau mendirikan SMPIT gitu ya. Nah, saya ke depan. Jadi kan itu kan belum kita punya kan, berarti budidaya harus punya ya, karena nggak mungkin lembaga itu berdiri tanpa ditunjuk sebagai kepala sekolah oleh yayasan. Oh, SK yayasan. Gini, Bu Ratna, sebelum berdirinya yayasan itu kan tentu saja kita harus membuat akta notaris dulu. Tidak bisa langsung. Oh, halo iya, itu udah ada kita udah ada dulu harus yayasannya. Siapkan pendirian daftar notaris. Ketika budidaya udah ada sekolahnya. Yang dari negara, ya SK dari SK yang itu mah akta notaris, akta notaris. Kalau untuk yayasan, untuk kepala sekolah swasta itu tidak perlu SK, tidak ada SK kepala sekolah dari pemerintah, yang ada hanya izin memimpin dari dinas. Iya, betul. Yayasan itu dikeluarkan dari yayasan. Pemerintah itu dinas hanya mengeluarkan izin memimpin, hanya berlaku 1 tahun regulasinya, kemudian 1 tahun kemudian diperpanjang. Begitu Bu Dida. Oke, siap. Kalau SK yayasan tambahan ya. Ya, Mimi silakan. Tambahan tadi tentang SK kepala sekolah emang benar. Di suatu yayasan itu kita harus kuat dengan ada SK kepala sekolah. Seperti kalau kita dicalonkan menjadi kepala sekolah, kita harus mengikuti pelatihan dulu selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, kita kalau sudah mempunyai SK kepala sekolah, kita dibolehkan untuk menandatangani ijazah anak-anak yang mau keluar dari sekolah kita. Kalau kita tidak mempunyai SK kepala sekolah, apalagi seorang PNS, itu harus ada SK dari kantor ya. Itu kita berhak nanti tidak digabungkan dengan sekolah lain, kita berhak untuk mendatangani ijazah yang kita pimpin. Sekolah yang kita pimpin, itu aja. Nama Bu Eli. Ya, silakan. Ini menurut KMA nomor 58 tahun 2017 bahwa pegawai negeri tidak bisa menjadi pimpinan di swasta, tetap harus SK yayasan dan tidak memiliki SK kanwil. Seperti saya, itu adalah SK-nya SK yayasan. Sampai sekarang mapannya Al-Quran hadis, tetap tidak bisa ada SK kecuali
pegawai negeri bisa menjadi kepala sekolah di negeri dengan satu catatan tadi, sudah mengalami wakaf kurikulum, wakaf siswaan, dan itu golongan minimal 3C. Itu menurut KMA nomor 58 tahun 2017. Hanya tambahan saja. Iya, Iya betul. ya, betul itu ya, betul. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan tentang kepala sekolah ini mungkin yang masih belum tersalurkan? Siapa ya? Dari PKH mungkin? PKH. Baju Dede senyum-senyum, baju Dede. Bagus Bu, bagus. Saya baguslah, sepakat, kasih kembangkan. Nana. Weli. Ya. Bu Rani ya? Ya, siapa ya? Bu Dede bukan? Baju Dede. Ya, silakan. Ini Pak KS, coba Pak KS. Baru masuk. Bu El, itu di admin Bu El. Iya. Pak KS mana? Penguasa. Pakai Stan Ibak. Oh iya, belum mandi. Belum mandi. Kita tutup sesi ini, lalu ditambah satu sesi lagi atau bagaimana? Tambah satu sesi. Iya, karena Pak KS baru datang ya. Ya, sok Pak KS dari Pak KS coba. Begini Pak KS, ini khusus aja buat Pak Depi lah. Khusus buat Pak Depi ya. Semuanya sudah membahas tentang bagaimana kalau akan menjadi kepala sekolah gitu. Nah, karena Pak KS sudah gitu ya. Tipsnya apa? Apa yang dipersiapkan ketika akan menjadi kepala sekolah atau sudah menjadi kepala sekolah? Tipsnya mental, sing kuat. Dia menerima perbedaan. Dalam sebuah organisasi kita nggak mungkin satu paham, itu nggak mungkin. Kita harus siap ada beberapa berbeda paham dalam pandangan. Kalau dalam kepemimpinan kita satu paham, menurut saya itu kurang baik, kurang elok. Maka kita harus mempersiapkan sesuai yang kemarin juga kita bahas, bahwa konflik itu memang diperlukan sewaktu-waktu. Itu salah satu semakin banyak masalah, semakin kita menjadi dewasa dan semakin kita tahu solusi seperti apa ke depannya. Itu sih. Iya, terima kasih. Iya, betul. Betul, bagus. Berarti mental semuanya ya. Mau jadi guru, mau jadi kepala sekolah juga mental semuanya. Baik, kita tutup sesi ini ya. Ustadz ada enggak? Ustadz, tat, enggak ada. Baik, kita buka sesi yang kedua. 2 orang penyanyi saja. 2 orang. Silakan yang mau bertanya. Bu Siti. Ya. Silakan. Halo Bu Siti. Bu Siti. Nanya Bu. Oh ya. Silakan, Om Monas. Silakan. Om Monas, silakan masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dokter dan kawan-kawanku yang semangat, yang hebat, yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, begini, saya mau nanya. Mohon maaf, dia nggak ditampilkan ini lagi sama. Bu Haji Dede, ini lagi Pak Monas lagi nanya. silakan Bu Pak Siti. Monas. Pak Monas dulu ya, Bu Siti ya. Silakan, Om Baik. Monas dulu. Tadi sebagaimana sudah disinggung oleh Pak KS bahwa semakin kita itu dikasih tantangan, semakin mengasah kedewasaan. Nah, ketika kita dihadapkan dengan
permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah atau yayasan yang tempat kita berdaulat di sana, bagaimana sikap kita terhadap tuntutan dan tuntutan dari pihak konsumen atau orang tua yang terlalu mendikte kepada pihak sekolah, sementara pihak sekolah punya aturan dan cara pandang sendiri seperti itu. Apalagi katakanlah, misalkan sekolah itu notabene yang misalkan sekolahnya berbayar yang cukup fantastis, sehingga untuk mereka mengintervensi yayasan yang kita kelola itu cukup tinggi. Nah, bagaimana sikap kita dengan hal tersebut? Terima kasih, Bu Eli. Ya, terima kasih Om. Tadi pertanyaannya, bagaimana jika ada tuntutan dari pihak orang tua siswa, mungkin begitu ya, terhadap sekolah, karena sekolah ini menerapkan sistem pembiayaan yang tinggi. Kira-kira seperti itu ya Om ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua, silahkan. Satu lagi. Bu Siti, ya silahkan. Bu Siti udah nyambung lagi, silahkan. Bu Eli. Ya. Ya, saya mau bertanya. Siap. Siap. Kedengaran nggak? Ya, silahkan. Mohon maaf, nggak ditampilkan ya. Ini sama anak dulu. Ya. Begini, misalkan kita menjadi kepala sekolah ya, Gak jelas Bu Siti. Beranya, nah udah Bu Siti. Pakai echo kelebihan tinggi. Bu Siti keur curhat jeung Pak KS eta. Kakak, aduh. Jelek ya. Kakak kasihan Kak. Kak kasih tahu Siti Kak Japri, Kak kasihan. Ada kumisnya kemarin Ya, dia itu kerja yang Japri. ada kumisnya. Kerja pelihara. Bu Siti ditulis aja ya. Iya. Iya, Bunda. Bunda Eli, Mimi mau nanya. Ya. Nanya wae. Belum. Ya, sok. Sekarang ada Ustadz. Ustadz mah. Ya. Assalamualaikum. Ini curhat ya. Curhat di sini nih. Adik kan. Forum diskusi Bu ya Mbak Bu. Sebagai kepala sekolah yang diberi amanah. Kan kepala sekolah saya itu yayasan ya. Sedangkan yayasan punya kemauan yang di luar aturan sekolah. Bagaimana menghadapinya? Sedangkan aturan yang dia tentukan yang harus saya lakukan itu di luar dari program-program sekolah. Bagaimana menghadapinya agar nanti sekolah tetap maju dan yayasan itu enak, tidak tersinggung. Bagaimana caranya? Itu aja. Ini yang saya lagi kesulitan nih sekarang, curhat nih. Solusinya dari teman-teman bagaimana? Ya. Terima kasih. Ya. Curhat. Baik, pertanyaan pertama dari Om Monas, bagaimana apabila ada tantangan terhadap sekolah karena sekolah mengambil biaya yang cukup tinggi, sementara mungkin output dengan inputnya itu tidak sama, mungkin begitu. Silakan Ustadz Mul. Sendalnya mana?
Ustadz ada. Ustadznya tuh ayah. Ustadznya. Itu ayah Ustadz. Lain ya, sama lain. Denger nggak ya? Kata lain Ustadz, Ustazah. Ya, ada suaranya. Ustadz? Halo Bu. Ya, Ya, halo. Ya, silakan. Bisa diulang lagi? Bisa diulang lagi? Oh ya. Bagaimana apabila ada tuntutan dari pihak konsumen terhadap sekolah, sedangkan sekolah itu menarik tarif biaya sekolah tinggi, mungkin hasilnya tidak sama dengan biayanya gitu. Tat, ada Tat? Ya Bu. Ya. Iya ya. Jadi ini yang saya tangkap dulu ya. Pertanyaannya. Ditangkap. Orang kita berbayar, kemudian berbayarnya lumayan ya. Kemudian ada tuntutan dari wali siswa ya, seperti itu ya Bu Eli. Iya, betul. Otomatis mungkin kita harus mengevaluasi diri, terutama kita evaluasi dari segi apa kekurangan kita, sehingga apa yang output atau yang istilahnya output kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kita, seperti itu. Kemudian kita juga mungkin untuk istilahnya menerima masukan-masukan dari konsumen kita, dari baik itu dari calon siswa, calon wali siswa atau dan lain sebagainya, supaya itu bisa istilahnya memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Mungkin itu Bu Eli, halo. Ya. Ya, kedengeran jelas Ustaz. Sok terus lanjutkan. Lanjut. Halo. Ya, lanjut. Ya, mungkin itu Bu Eli. Ya. Bu Eli. Ya. Jadi sikap kita ya, kita istilahnya legowo, kemudian muhasabah juga ya, mengevaluasi apa yang menjadi program kita supaya konsumen kita itu terpuaskan ya. Ya, betul. Ya, Om Monas masih mengikuti? Oh, siap. Aman Sulaiman. Ya. Aman Sulaiman. Jadi begitu. Apa yang dijawab? Aman Santosa. Mungkin dari teman-teman ada yang akan menambahkan dari pertanyaan tadi, menambahkan menjawab gitu. Silakan Pak KS. Boleh bagi pengalaman. Silakan. Silakan KS, Ibu Siti nanti tunggu. Ya, itu kan arahnya pertanyaan Om Yusuf lebih ke ada intervensi orang tua ke sekolah ya. Menurut saya betul. memang hal wajar Yang keras, ketika Om, orang tua kedengaran. itu mengintervensi. Ini sudah jelas, Bu Yuli. Sudah Yuli, sudah jelas. Cek Yuli. Mama Torek. Jadi memang kalau ada orang tua intervensi ke sekolah, menurut saya hal yang sangat wajar, karena itu kan merasa tidak terpuaskan mungkin. Itu saya hadapi beberapa orang tua kemarin saja ketika ada kondisi COVID-19 saat ini, saya memungut biaya PAT aja sebesar sekian rupiah dari 550 orang tua. Jelas itu tidak semua tua melakukan intervensi, hanya beberapa saja. Kalau saya lebih membuka pintu, artinya pintu masuk orang tua langsung komunikasi dengan saya biasanya. Saya kasih pengertian kepada orang tua kenapa ada alasannya memungut PAT dan sebagainya. Terus yang keduanya, ketika orang tua merasa tidak terpuaskan dengan kinerja sebuah sekolah, maka itu menurut saya hal yang sangat positif. Itu menjadi pemicu kita, menjadi nilai mungkin nilai negatif buat kita ke depannya harus lebih positif, bahwa ternyata di perjalanan apa yang menjadi visi misi kita nggak berjalan, kita harus lebih menyiapkan strategi yang lebih baik lagi gitu sih. Ya, betul. Iya. Ya. Jadi begitu Om Monas, yang saya rasakan juga di sekolah saya, kalau
Kalau yang di yayasan kan jelas ya mengambil bayaran dari sekolah. Kalau saya kan di sekolah negeri, jadi ada juga beberapa item yang diambil dari masyarakat dan mereka itu juga menuntut kenapa ini diambil gitu. Seperti misalnya untuk perpisahan gitu kan, keperpisahan itu kan udah dibayar. Sementara kita keadaannya seperti ini gitu. Jadi masyarakat juga mempertanyakan gitu orang tua, kan perpisahan nggak jadi gitu. Jadi uangnya dikembalikan di mana tuh, Bu Edi? gitu. Ya, uangnya dikembalikan. Uangnya dikembalikan, hanya kan prosedurnya kan kita harus pakai prosedur sekolah gitu ya, tidak setiap orang setiap orang tua geruduk gitu ya, atau setiap guru Ada komite ya Bu Eli, ada komitenya. ya betul, karena seperti saya kan tidak tahu bayaran sekolah itu kan bukan ke saya gitu, sementara saya wali kelas 12, orang tua siswa datang ke saya, ya saya menunjukkan saja kepada siapa harus bertanya gitu. Jadi asal sesuai dengan prosedur, kemudian juga pasti setiap sekolah itu kan ada apa ya, ada RAPBS-nya, kemudian juga ada mungkin rencana A, rencana B gitu ya. Ketika rencana A ternyata tidak semulus yang dilaksanakan, dan saya pikir orang tua memang wajar gitu kalau mempertanyakan tentang hal itu. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama dari Om Monas. Mungkin ya Om Monas, udah 3 orang penjawab yang sudah menjawab pertanyaan Om Monas. Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua dari Ibu Siti. Pertanyaannya ditulis di chat. Bagaimana kalau saya menjadi kepala sekolah, tapi ada guru yang tidak satu visi dengan saya? Bagaimana cara mengatasinya? Saya teuing. Warat. Pak Ustadz katanya. Ibu mihanguskan. Itu keputusan memihak itu, Ustaz. Iya Bu, siap Bu. Iya Bu. Ya, kalau gimana Tat? Gimana kalau kita jadi kepala sekolah, kemudian ada yang guru tidak sepakat. Ya. Seperti itu Bu. Ya, betul. Pastinya itu hal yang wajar dan biasa juga ya. Pastinya setiap ada kenaikan pangkat ya, atau kenaikan presiden juga ya, pastinya ada yang tidak suka. Nah, sikap kita terhadap orang tersebut berarti kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik. Gitu, seperti itu. Polo bisa supaya hatena benang. Ngomong nama Superman. Gitu ya. Dikasih dikasih permen lah gitu. Seperti itu. Kemudian terus kita dekati sebisa mungkin, dan kita mungkin mendengar apa yang menjadi keinginan orang tersebut, sehingga istilahnya tidak menyukai kita ketika kita menjabat sebagai kepala sekolah. Itu mungkin Bung Li. Ya. Ayo, yang mau menambahkan silakan. Saya ya. Hari ini saya banyak nambah. Ya. Pak Monas di-mute, Pak Monas. Pak Monas, silakan di-mute dulu. Ya. Oke, kebetulan kan tahun ini tahun ajaran baru ya, dan saya pun selalu lagi membuat tim baik di Waka maupun di tim Kaprodi kalau di SMK ya, Kaprodi jurusan. Nah, yang dilakukan oleh saya adalah yang pertama mendatangi atau memanggil orang-orang yang saya anggap tidak bisa satu visi, satu misi dengan saya sebelumnya. Nah, saya ngobrol dengan face to face. Saya lebih nanya ke beliau itu, lebih nanya pengen seperti apa SMK ke depannya. Terus ternyata keinginannya
lalu kita sampaikan, ini visi misi saya ke depan seperti ini. Kalau memang dia nggak sanggup, nggak mau menjalankan visi misi kita, satu, jangan diberikan jabatan yang strategis, nantinya akan menjadi penghambat kinerja kita. Yang keduanya, Jokowi, carikan di mana dia tempat yang membuat dia, ini kalau bahasa salah satu, mohon maaf, saya Dr. Kun juga menyampaikan ke saya, ya kita kasih dia tempat yang membuat dia nggak betah, bukan kita tega, bukan. Kalau memang dia jadi penghambat, khawatirnya kinerja kita akan menjadi terhambat, setiap keputusan kita, setiap apapun, ketika kita membuat sebuah keputusan, akhirnya terhambat oleh orang-orang yang tidak satu visi dan misi dengan kita. Tapi intinya bukan langsung main pecat juga. Artinya kita tetap meraih dia, supaya dia memahami visi misi kita seperti ini ke depannya. Jadi seperti itu sih, Beli. Intinya sih sama, komunikasi yang harus dijalankan. Ya, komunikasi yang harus dijalankan. Ada lagi kepala sekolah yang lain atau calon-calon sama Bu, saya kira sama Bu, masukannya sama. Ya. Gak usah ditambah aja ya. Gak usah ditambah, pastinya sama sih. Ya begitu Bu Siti, jawabannya tentang visi misi antara tidak. Sekarang pertanyaan ketiga dari Ibu Yuli. Bagaimana kalau kepala sekolah dengan yayasan berbeda keinginan dan juga termasuk visi misi, begitu ya, Mimi? Mimi di mana? Iya. Menurut saya, apa di muka? Yang kedengaran? Kedengaran jelas. Jadi ketika kita berbeda pandangan, berbeda visi misi, berbeda dalam segi pengambilan keputusan, itu intinya adalah pada komunikasi, menurut saya ya. Jadi ketika ada yang salah di situ, mungkin komunikasinya kurang gitu. Jadi memang yang menjadi sulit di yayasan itu kan ketika yayasan bilang A, kepala sekolah bilang B. Nah, untuk A abu-abu B atau B abu-abu A itu kan sulit sekali gitu. Nah, ini mungkin yang harus dikomunikasikan antara keduanya. Karena tanpa adanya komunikasi, maka nanti ketika berjalan, maka akan terjadi hal-hal yang merusak terhadap yayasan itu sendiri. Nah, hal ini tentu merugikan karena keinginannya adalah tentu maju ya, semuanya juga pengennya maju. Cuma mungkin jalannya yang digunakan berbeda-beda. Itu jawaban saya, Mimi. Silahkan untuk yang lainnya, silahkan menambahkan. Bukan gitu, Bu Eli, karena dia diinginkan itu seolah-olah dia ingin menguasai semua yang ada yang bukan dia hak gitu. Dia sudah ingin dana bos, dia mau ambil misalkan gitu, dan kasih aja Bu, kasih. Sedangkan kepala sekolah itu harus di bawah dia gitu, harus menuruti dia. Sedangkan kan aturan misalkan pengelolaan dana bos itu ada beberapa asnaf yang harus diterapkan itu, tapi dia tidak mengerti, tetap dia pengen ini, dana ini harus di ini kan bertolak belakang. Saya bagaimana udah saya sampaikan, udah saya beritahukan sama dia, tapi tetap kekeh dia seolah-olah dia kepala sekolah dia pingin nurut sama dia, tetapi kan tidak bisa begitu kan. Ini kan namanya organisasi, saya kan punya bawahan seperti guru-guru, ada aturan-aturannya. Nah, itu bagaimana menghadapinya? Solusinya begini Bu Yuli. Ya. Kakak masuk sedikit. Ketika ibu misalnya sebagai kepala sekolah kemudian berbenturan dengan yayasan punya visi yang berbeda, ketika yayasan campur tangan terlalu jauh ke dalam maka ibu pimpin misalnya sekolah sebagai kepala sekolah, maka tadi sudah dijelaskan oleh panjang lebar oleh Ibu Yuli Eli tadi bahwa
harus membangun komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak, itu antara yayasan dengan kepala sekolah tersebut. Tetapi misalnya solusinya sudah dicari, berbagai permasalahan yang sudah dicari, tetapi tidak sepaham dengan yayasan, tetap kekeh seperti begitu, maka solusinya adalah jalan ke terakhir adalah harus melakukan negosiasi dengan pihak ketiga. Pihak ketiga artinya adalah mencari orang yang berpengaruh, misalnya di situ ada kepala desa ataupun lurah ataupun pemerintah, ada pembina yayasan agar menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak ini, terutama kepala sekolah dengan yayasan. Karena sudah dijelaskan Ibu tadi, kalau seperti dana-dana hal yang bersifat internal bagi kepala sekolah seperti bos tadi, kalau yayasan campur tangan terlalu jauh, nanti kan kasihan guru-guru yang lain seperti apa nanti dikasih gaji. Oleh karena itu harus melalui jalan negosiasi. Dia kalau tidak mengikuti dia, lebih baik pergi katanya kalau tidak mengikuti keinginan dia gitu. Nah, makanya Ibu harus cari jalannya terakhir, jalan negosiasi. Terima kasih terima kasih kepada Ibu Yuli untuk partisipasinya dalam kegiatan kuliah online ini, dan saya kembalikan selanjutnya ke Ibu Eli untuk mempersilahkan Bu Dokter memberikan masukan kepada kami. Syukran jazakumullah. Demikian tadi diskusi kita tentang tema yang sudah hari ini sangat ramai kita bicarakan. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Fiul, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu di mute, yang Ibu masih di mute. Ya. Dokter masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, taqabbalallahu minna wa minkum. Sudah lebaran ya? Ya. Mantul bi khairin insyaallah kullu amin. Maaf lahir dan batin. Ya, Ibu udah standby dari 7:30 sih, jadi udah komunikasi dengan Bu Eli. Bukannya Ibu belum siap, udah siap, tapi satu dan lain hal nggak mau tampil sih sebenarnya wajahnya gitu. Cuman karena kangen pada Bapak Ibu sekalian, ya saya harus tampil ya dengan wajah, dengan ketemu wajah seperti ini. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa. Materi yang kita bahas hari ini tuh sangat luar biasa bagi kepala sekolah yang sudah, Bapak Ibu yang sudah menjadi kepala sekolah, yang sudah memimpin sekolahnya menjadi lebih baik lagi, dan pada Bapak Ibu yang sekarang sedang dapat SK, dan Bapak Ibu sekalian yang akan menjelang menjadi kepala sekolah, insya Allah. Nah, peran kepala sekolah sudah sangat dibahas, baik dari segi pengalaman Bapak Ibu, baik dari teori-teori, baik dari pengalaman yang dilihat menjadi follower kepala sekolah. Bapak Ibu buka aja ya, mood-nya di follow. Ya, kita didengar Bu. Ya, buka aja, buka. Ya, kita buka aja, semuanya buka. Ya. Ya. Kembali lagi kepada yang kalimat Ibu tadi. Nah, Bapak Ibu di sini semua pernah menjadi bawahan, kemudian sekarang sedang berjalan menjadi kepala sekolah. Jadi dinamika kepala sekolah itu, dinamika di dalam dunia pendidikan sudah masuk ke dalam jiwa raga sanubari kita, sehingga kita tahu apa sih yang terjadi dalam kepemimpinan kepala sekolah itu. Sejauh mana peran kepala sekolah dalam teori sudah disebutkan bahwa seorang pemimpin kepala sekolah harus mempunyai jiwa sosial, harus memiliki kepribadian yang baik, harus memiliki
jiwa motivasi yang baik, dan lain sebagainya itu administrator. Dan semua itu harus dimiliki menjadi kompetensi seorang kepala sekolah. Namun dalam perjalanannya ada beberapa kompetensi yang mungkin sudah dimiliki kepala sekolah namun belum optimal. Belum optimal di dalam menjalankan semua itu, sehingga padahal tujuan utama dari peran kepala sekolah itu adalah untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih baik, yang positif. Positif seperti apa di sini? Positif dalam menjalin komunikasi kepada siswa, guru, masyarakat, orang tua, dan bagi instansi yang berhubungan dengan pendidikan tersebut, yaitu pengawas, dinas-dinas pendidikan, atau yang lainnya. Nah, sebenarnya itu tujuan utama dari peran kepala sekolah. Dalam perjalanan memang ada beberapa hal yang tidak terlaksana dengan baik. Nah, itu kembali lagi kepada kepribadiannya dan tanggung jawab. Karena menjadi seorang kepala sekolah itu ada kata siapa ya tadi? Kata Ibu Reni ya. Ibu Reni menyampaikan, dan juga siapa yang menyampaikan tadi, harus berjiwa besar, harus tahan banting, harus tahan mental. Karena harus itu semua harus kita miliki. Karena di luar sana, dalam kepemimpinan kita, banyak faktor. Katanya kalau ada yang tidak suka, pecat saja. Kata siapa ya tadi ya itu ya? Ustadz. Ya, prosedur memecat sih boleh aja, tapi semua ada prosedurnya, ada prosedur dalam pemecatannya. Ya, suka dan tidak suka itu memang terjadi suatu dilematis dalam kepemimpinan seseorang. Nah, makanya jadilah pemimpin yang berperan aktif dalam sesuai koridor kepemimpinannya sebagai peran dan dari kepala sekolah itu sendiri. Pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian tadi sudah mencakup seluruhnya, kemudian sudah dijawab keseluruhannya oleh Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah pengalaman yang utama, pengalaman sebagai kepala sekolahnya sendiri, baik dalam penanganan dari perspektif keuangannya, seperti tadi kata Pak Devi, bagaimana menangani keuangan. Nah, coba mendiskusikan secara komunikasi yang baik. Intinya, dari semua hal tersebut, peran kepala sekolah harus memiliki etika dalam komunikasi. Ketika kepala sekolah sudah mempunyai etika dalam berkomunikasi, insya Allah itu akan berjalan dengan harapan, sesuai harapan. Emosional, nah itu manusiawi banget ya emosional itu ya. Jika ada hal-hal yang tidak mengenal, seorang kepala sekolah betul-betul harus bisa menjaga emosinya sehingga dapat mempengaruhi semua hal. Begitu Bapak Ibu yang calon pemimpin dan juga yang sudah menjadi pemimpin, semoga kita menjadi pemimpin yang amanah, yang amin kepada kita. Karena ada kata orang ketika diangkat jadi pemimpin, seorang pemimpin itu katanya musibah bagi dia ya. Ada yang berpikiran seperti itu. Nah, musibah seperti apa? Nah, seperti saat ini musibah itu jadi karena sebuah tantangan dan perjuangan. Jika sekarang kita menghadapi pandemi wabah, ini adalah musibah. Namun musibah itu bagaimana kita menjadikan musibah jadi tantangan untuk kemajuan kita, berusaha untuk lebih maju lagi. Ibu juga sebagai kepala sekolah salah satu pendidikan, banyak sekali pengalaman yang terjadi di Bapak Ibu juga yang telah disampaikan tadi, suka dan tidak suka, sanjung menyanjung, itu terjadi semuanya di lingkungan kita. Namun bagaimana kepala sekolah menyikapi, karena sesuai tujuan, kita kembali lagi sesuai tujuan, apa yang tujuan kita menjadi
kepala sekolah untuk menjadi agen perubahan yang menjadi positifkan semuanya, dari yang tidak positif menjadi positif. Bukan corona ya, bukan coronanya positif. Jadi artinya dalam kita memimpin, semua hal-hal harus lebih baik lagi dari sebelumnya. Adapun pimpinan turunan, bahwa pemimpin dari yang satu estafet ke yang lainnya, kita memang harus selalu melakukan evaluasi sebelum kita masuk memimpin pada lingkungan yang baru. Awali dengan evaluasi, awali dengan diskusi yang baik, dengan etika komunikasi yang baik, sehingga kepercayaan amanah itu bisa dijalankan dengan baik. Mungkin itu dari saya, karena itu pun adalah pengalaman dari Ibu juga. Sesuai kita teori yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan, kita boleh kombinasi untuk mengaplikasikan menjadi yang lebih baik. Ya. Nah, kita buka yuk mute-nya, kita buka suaranya. Semua buka suara, kita diskusi lagi bersama Ibu. Tadi udah diskusi bersama teman-teman. Mungkin ada yang perlu kita bahas sama-sama Bapak Ibu yang telah Ibu sampaikan barusan. Semoga itu hal menjadi kekuatan buat kita menjadi lebih baik. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya ke Ibu Dokter langsung. Saya nanya, Bu. Monar, ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter, terima kasih. Pertanyaan saya sedikit saja. Beberapa dekade belakang ini kan perubahan bahasa dalam pendidikan itu kan cukup signifikan. Contohnya kalau dulu kan peran guru digugu dan ditiru itu kan sangat luar biasa sekali. Sementara hari ini sudah ada bahasa produsen pendidikan, atau kalau untuk orang tua siswa sudah bahasanya sudah bahasa konsumen kita. Nah, artinya kalau saya melihat, kalau kita lihat bareng-bareng bahwa yang terjadi hari-hari ini itu sudah bahasa transaksional gitu, bahasa jual beli yang ada gitu. Ya, termasuk dari kelas, mohon maaf mungkin yang bahasanya itu gratis, free, sampai yang high class gitu dalam jual beli pendidikan itu. Pertanyaannya adalah apakah memang pendidikan itu bisa dikategorikan untuk menjadi jual beli yang harganya seperti itu? Gitu, Bu Dokter. Haji Deden, tolong di-mute. YouTube. Ya. Silahkan Ibu. Ya, kita tidak bisa menghindari kalimat transaksional. Ya. Namun, ini ketika pendidikan berbicara transaksi seperti itu, mungkin kita harus menghindari. Transaksi apa sih yang terjadi di dunia pendidikan kita? Itu sebenarnya bukan aturan dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan ada aturan pembayaran, ya memang ada aturan pembayaran ya. Karena pembayaran itu dibutuhkan untuk suatu standar operasional suatu kelembagaan. Ketika tidak ada ketika pembiayaan berkurang, maka operasional dalam suatu kelembagaan juga mungkin akan lamban dan akan terseok-seok dalam perjalanan menjalankan roda dari pendidikan tersebut. Namun
di luar sana, ya, di luar sana ada terjadi transaksional tentang pendidikan. Nah ini, tapi ini kan tidak terjadi dalam suatu kelembagaan yang mungkin ini terjadi di luar, Pak, di luar dari kebiasaan yang ada tersebut. Kebiasaan ini merupakan suatu hal yang memang tidak tutup mata, kita nggak menutup mata ya, karena ini sudah terjadi di luar sana, Pak. Di luar sana sudah terjadi beberapa hal yang ada transaksional dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin inilah tugas kepala sekolah yang baik, bagaimana mengurangi hal ini sehingga tidak terjadi berkepanjangan dan tidak merugikan orang-orang lain. Nah, mungkin ini hanya suatu kasus ya Pak ya, Pak Mon ya, satu kasus aja yang ada transaksionalnya untuk hal yang tujuannya pasti sebenarnya tujuannya untuk hal lain, tapi merugikan dunia pendidikan yang lainnya. Ini tidak semua kasus bisa terjadi seperti itu, hanya kasustik yang jadi satu fenomena di dalam suatu kelembagaan. Gitu Pak, ini peran kepala sekolah yang harus tahu harus dihilangkan transaksional tersebut di luar aturan-aturan yang ada. Gitu Pak. Mungkin ada pengalaman kawan-kawan yang mengalami transaksional yang disengaja atau tidak sengaja, atau yang dipaksa atau tidak dipaksa, mungkin bisa terjadi juga pada kita juga. Tapi kalau memang itu hal dalam aturan sekolah, kalau di luar aturan sekolah mungkin kita tidak bisa terima, tapi kalau dalam aturan sekolah, karena pembiayaan memang diperlukan Pak. Transaksional pembiayaan, memang sekarang ini saat ini pendidikan tuh tidak merata sih sebenarnya dalam hal pembiayaan, karena ada yang namanya subsidi silang. Ketika terjadi subsidi silang, ada yang membayar lebih dan ada yang tidak membayar. Nah ini yang kadang-kadang subsidi silang yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu menjadi suatu transaksional. Baik, ada yang lain menambahkan yang pengalaman tentang transaksional? Dibuka mute-nya, dibuka suaranya semua. Mungkin saya ingin berkomentar ya Ibu ya. Jadi Iya Bu Eli. ya maaf, untuk kenapa disebut transaksional gitu ya, mungkin agak bahasanya menjadi bahasa ekonomi gitu. Tapi yang jelas memang ini juga saya rasakan. Ketika saya mengajar di sekolah yang mendapatkan subsidi gitu, dan siswanya orang tua masih tetap menuntut gitu ya, bahkan untuk beli misalnya membeli baju seragam olahraga saja mereka sudah tidak mau karena kan harusnya gratis gitu. Sedangkan di sisi lain ketika saya menyekolahkan anak saya di swasta, di yayasan, berapapun saya dengan ikhlas, bahkan ketika masa pandemi ini tidak ada perkembangan gitu ya untuk pembayaran di sekolah anak saya, insya Allah saya ikhlas gitu. Nah di situ mungkin harus ada timbal baliknya. Ketika kita menerima sesuatu yang bagus, ketika kita mengeluarkan sesuatu yang bagus, maka kita mungkin akan ikhlas itu. Apa yang kita terima dengan apa yang kita keluarkan itu sama-sama bagus mungkin ya. Dan tadi transaksionalnya itu tadi gitu. Tetapi sebaliknya kalau pertanyaan yang pertama tadi, ada pertanyaan dari siapa tadi ya? Bagaimana ketika sekolah tidak memberikan layanan yang bagus, sementara bayarannya ingin yang tinggi. Nah, yang seperti itu. Nah, itu mungkin tanggapan saya, Ibu. Terima kasih. Ya, hal-hal yang itu sebenarnya harusnya tidak terjadi ketika
mengeluarkan, karena pada saat sekolah menyampaikan kebutuhan pembiayaannya dari awal menyampaikan RAPBS yang menyampaikan kepada orang tua siswa, itu kan sudah ada kesepakatan awal yang harus harus sepakat antara sekolah, pihak sekolah dan orang tua. Kebutuhan awal sekolah itu disampaikan sejak awal, karena kebutuhan itu disampaikan tujuan-tujuan tertentu, sehingga diharapkan pada orang tua pun harus sepakat dengan persetujuan awal. Nah, dalam perjalanan memang, nah ini juga suatu masalah baru juga ya, karena ketika ada bantuan-bantuan pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah, sekarang itu kan hampir berapa puluh persen menerima bantuan, baik yang bernilai anak SD, untuk anak SD sekian, anak SMP sekian, anak SMA sekian. Sebenarnya ketika ada pengucuran dana itu, kita harus memberi edukasi pada orang tua. Nah, edukasi dulu pada orang tua, dana ini untuk apa sih dikucurkan? Bukan untuk dana untuk menjadi milik ya, menjadi milik pribadi untuk digunakan hal-hal lain. Nah, ini yang edukasi itu yang belum nyampe pada orang tua. Banyak yang saya tanyakan pada orang tua, anaknya SD dapat bantuan, tapi kadang dana tersebut tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan anak. Sehingga ketika ada permintaan, data Bu Eli, permintaan untuk pembelian hal-hal lain, nah mereka tidak mau, dikatakan itu semuanya gratis. Nah, edukasi juga pada orang tua ketika menerima bantuan-bantuan tidak disampaikan. Ya, ada yang lain? Nah, sebenarnya kita garis bawahi lagi, sekolah itu bukan tempat oriented bisnis. Pendidikan itu bukan oriented bisnis. Iya. Ada pun yang mengoriented bisnis kan tuh Orang tertentu, hal yang menyimpang dari tujuan utama dari pendidikan, karena pendidikan itu mencerdaskan bangsa, bukan menguntungkan anak, menguntungkan guru. Karena tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa itu adalah tujuan dari pendidikan. Namun dalam saat ini oriented bisnis dalam dunia pendidikan itu satu yang kaprah sebenarnya. Adapun kelas sekolah yang pembiayaannya mahal, yang murah, pasti ada tujuannya untuk tujuan kemajuan dari sekolah tersebut. Oke, Bu Dokter, mungkin masuk sedikit. Mungkin yang dimaksud dengan Monas tadi, pendidikan sekarang ini sudah identik dengan transaksional itu, mungkin kita lihat sekolah-sekolah umum ataupun sekolah-sekolah negeri itu sebenarnya dari pemerintah pusatnya itu tidak ada pembayaran, ya. Artinya sekolah gratis rata-rata. Tetapi karena mungkin dari pembayaran-pembayaran lainnya dipungut dari pihak sekolah atau lembaga, khususnya sekolah negeri tersebut, misalnya ada kegiatan samenan ataupun ada perpisahan ataupun ada piknik dan lain sebagainya, itu kadang-kadang guru membentuk kepenelitian tersendiri untuk menentukan pembiayaan keberangkatan, travel ataupun piknik ke suatu daerah. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan Pak Monas ketika pendidikan sekarang diidentik dengan transaksional itu. Kemudian pungutan-pungutan lainnya, pungutan-pungutan liar lainnya, sehingga menyebabkan mesti tidak percaya dari orang tua terhadap lembaga pendidikan tersebut. Artinya nanti ke depannya mereka kadang-kadang image sekolah itu jadi jelek. Mereka mau masukkan anak sekolah itu, tetapi nanti ke dalamnya ada beberapa pungutan-pungutan lainnya. Padahal dari instruksi pemerintah itu dari sananya adalah sekolah itu gratis. Tapi ketika sudah masuk terlibat dalam lembaga pendidikan tersebut, nanti ada pembiayaan atau pembayaran lainnya, sehingga terjadi seperti itu. Nah, mungkin itu Bu Dokter. Ya, makanya tadi sempat Ibu sampaikan ketika awal baru semester, sebaiknya ada pertemuan dengan orang tua. Mungkin sudah dilakukan dengan guru-guru, semua kepala sekolah pasti sudah melakukan ya, pertemuan sosialisasi
antara orang tua dan pihak sekolah. Boleh itu disampaikan sejak awal, dana-dana itu disampaikan aja sejak awal. Kebutuhan apa, rencana sekolah itu kan disampaikan dalam bulan sekian kita akan mengadakan piknik atau samennya. Samennya itu, nah kebutuhannya harus disampaikan dari awal, Pak. Nah, sehingga tidak terjadi kericuhan di akhirnya nanti. Ketika ada permintaan dana kepada orang tua, itu yang membuat ricuh ketika tidak disampaikan pada awal persekolahan. Pada awal sekolah, dan makanya rencana sekolah harus disampaikan. Apa saja yang sekolah rencanakan yang berhubungan dengan uang atau yang berhubungan dengan gratisnya. Ketika itu disampaikan clear, dan juga ya mungkin sudah dilakukan sih, Bapak Ibu sudah melakukan hal ini pas rapat, harus ada tanda tangan orang tua, persetujuan, mungkin sudah dilakukan semua. Tapi nah ini harus sampaikan sejak awal, Pak. Kalau awal sudah disampaikan apa kebutuhannya, yang mana yang gratis, yang mana yang disubsidi orang tua, itu akan clear. Mungkin itu. Dari awal kita harus mensosialisasikan di mana tujuan samennya apa saja yang dilakukan, kebutuhan biayanya berapa ketika samen, nah apakah mau dikontribusi orang tua dibagi rata ataukah dari subsidi, itu saja. Nah, dari awal jadi, harus ada ya, intinya dari awal pihak sekolah harus menyampaikan manajemen atau open manajemen, artinya manajemen terbuka. Ketika rapat awal tahun itu seluruh orang tuanya harus diundang, orang tua siswa baru itu, sehingga memberikan penjelasan dan laporan melalui RAPBS sekolah itu, sehingga orang tua bisa memahami ya maksud dan tujuan pengelolaan keuangan sekolah lembaga tersebut. Seperti itu, Bu Dokter. Iya, itu wajib sih, Pak. Wajib di awal tahun. Makanya di Capsek, Kak. Ini Pak Capsek jarang melakukan gitu itu. Insyaallah sudah saya lakukan, Dok, gitu, Dok. Alhamdulillah. Baik itu Pak Capsek. Bu Dok, saya mau nanya Bu Reni. Ini Bu Dok, kaitan dengan keberadaan yayasan saya ya, sekolah saya. Di awal kami itu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, baru mendirikan SMP. Kenapa didirikan SMP? Karena saat itu di Kecamatan Cirenghas baru ada satu sanawiyah. Jadi satu-satunya SMP swasta adalah Sinar Islam di Gandasoli. Maka kemudian dicanangkanlah sekolah gratis. Sekolah gratis dalam artian memang Bapak saya sendiri betul-betul mensubsidi dari kantongnya sendiri untuk gaji guru dan lain sebagainya. Saat itu belum ada BOS. Nah, banyaklah siswa karena memang gratis gitu. Tidak ada pungutan apapun. Di perjalanan karena ada beberapa pergantian kepala sekolah, pada akhirnya niat awal untuk menggratiskan itu berubah menjadi profit tidak, tapi ada beberapa yang seperti ulum, kegiatan UAS, kegiatan saman dan lain sebagainya itu membayar. Gitu. Pada akhirnya perubahan image itu menjadi mendampak kepada saya yang memang saya adalah generasi terakhir yang menjabat sebagai kepala sekolah. Saya bingung untuk menentukan mana yang harus saya lanjutkan gitu. Karena memang sekarang sudah mendapatkan BOS. Seharusnya kan di awal gratis itu setelah dapat BOS gitu. Tapi di awal bahkan sedang mau marit-maritnya malah memberikan keputusan kepada masyarakat bahwa tidak membayar apapun. Nah, bagaimana saya sebagai penerus gitu untuk mengambil langkah, Dok? Saya sudah mendapatkan BOS, tapi image masyarakat tetap bahwa itu adalah sekolah gratis, padahal di poin-poin tertentu tadi seperti UAS itu kan tidak ada alokasi dari BOS. Kemudian beberapa kegiatan yang memang tidak dialokasikan gitu, seperti itu, Dok. Terima kasih. Baik, hal ini sebenarnya tidak sulit, Ibu ya. Ibu mengundang lagi orang tua siswa, kita mengundang lagi kepada pihak-pihak yang dengan sekolah, orang tua siswa, sampaikan kebutuhan sekolah yang tidak bisa didukung oleh dana BOS. Itu saja, Bu. Karena tidak semua BOS itu membiayai hal-hal yang tidak di luar dari hal-hal tersebut. Nah,
kita menyampaikan dukungan orang tua harus tetap ada kontribusi di sekolah dalam bentuk seminimal mungkin atau seperti apa. Ini komunikasi, Bu. Hanya komunikasi yang harus Ibu lakukan kepada orang tua. Nah, yang saya ingin tanyakan juga kenapa, boleh balik bertanya dulu ya, kenapa Ulum, untuk Ulum, apakah tidak memiliki alokasi dana untuk itu, hingga harus dipinta kepada orang tua di dalam perjalanan? Bu Reni? Ya, memang ada beberapa perubahan kebijakan di pendanaan BOS itu, Bu. Ada beberapa perubahan kebijakan. Jadi kita memang menyesuaikan kondisi itu. Ketika memang diperbolehkan ya kita memakai, ketika tidak ya kita harus mengikuti alokasi yang sudah ditentukan gitu. Maksud saya gini, Dok, merubah image masyarakat kecamatan saya itu agak sulit untuk dulu ya benar ada kegratisan dan lain sebagainya, sekarang tetap gitu. Nah, memang komunikasi itu sudah saya lakukan di awal ketika perekrutan, kemudian mereka masuk menjadi warga sekolah saya, orang tuanya saya panggil, kemudian kita musyawarah bahwa dalam 1 tahun ini kita punya keperluan ini gitu. Itu sudah kami sosialisasikan. Tapi tetap ada selentingan-selentingan yang guru-guru sendiri juga, Bu, kita jangan sampai ada image sekarang sekolah teh jadi profit, jadi banyak bayaran dan lain sebagainya. Kita benar-benar menekan itu ya. Image masyarakat, padahal saya lihat mampu mereka gitu. Seperti itu, Dok. Boleh nambah nggak, Dok? Teman dari kawan-kawan lainnya, silakan. Berbagi pengalaman mungkin sama Cahaja. Ini, Dok, menurut Devi sih, Bu Haji berani ngambil langkah. Kita buktikan saja memang awalnya pro kontra itu hal yang biasa. Nah, ketika Bu Haji memang bisa memberikan kualitas yang terbaik sekolah Bu Haji ke depannya, mungkin ada penurunan siswa itu pasti. Image guru atau persepsi di kalangan guru itu hal yang wajar karena mereka nggak paham kebutuhan sekolah seperti apa. Artinya mungkin bisa mengkomunikasikannya ke guru bahwa kebutuhan kita itu saat ini berbeda sama yang sebelumnya. Jadi menurut Devi sih Cahaji ngambil langkah harus berani, Bu. Mungkin selama berapa kurun waktu 1-2 tahun masyarakat akan melihat toh kualitasnya membayar itu ternyata lebih bagus. Contohnya kan SDIT, kenapa? Mohon maaf ya, SDIT tidak semua SDIT itu kualitasnya bagus. Cahaji bisa di atas SDIT sebetulnya. Yang penting kita punya visi misi yang jelas, strategi yang jelas, pembelajaran anak-anak mau seperti apa. Nah, sehingga daya jual sekolah Bu Haji memang masyarakat ke depannya kenapa sekolah ini menjadi ada pembayaran, memang kualitasnya memang bagus gitu hasilnya ke depannya. Menurut Debbie sih harus berani Bu Haji. Memang awal-awalnya pastilah ada pro kontra di kalangan masyarakat. Seperti itu. Ya, betul Ibu. Kepala sekolah itu harus berani mengambil suatu keputusan yang pasti. Ibu harus melakukan terobosan ketika ada meminta subsidi dari orang tua. Untuk apa dana itu harus lebih open management, kata Pak Muhajir barusan. Kita harus melihatkan kepada masyarakat tujuan dari kita menggunakan dana tersebut seperti ini. Sehingga awalnya pasti ada pro dan kontra. Awalnya dari yang gratis kok diminta dana, tapi itu akan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu tunjukkan pada masyarakat. Misalnya. Maju Bu, semangat Bu. Semangat memberi keputusan baru. Nggak usah kita terlalu khawatir, karena semakin kita mengambil keputusan baru untuk kebaikan, semakin masyarakat akan melihat kita juga nanti dengan hasil-hasil yang ditunjukkan kepada mereka. Bu Reni? Ibu Reni? Ya, mungkin sudah. Masih ada? Bu Reni, halo, cek. Halo Bu Haji Reni. Bu Reni? Ngantuk mungkin Bu Haji Reni. Telepotnya. Iya, ya.
Ibu. Sinyalnya. Semangat Bu Reni mengambil keputusan baru. Kita titip doa saja ya dari jauh. Gubernur NTT ini. Ibu, waktunya sudah lewat, Ibu ya. Mungkin baik. Baik, terima kasih Ibu Haji yang sudah memberikan masukan kepada kita semua kepala sekolah dan juga calon-calon kepala sekolah. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang lebih dari yang sebelumnya. Teman-teman, saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama-sama live ya, karena Ibu mau mengajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.